Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi interkoneksi pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Adapun pembahasan dalam materi kita kali ini, yang pertama itu pendidikan kejuruan, yang kedua fungsi pendidikan kejuruan, yang ketiga karakteristik pendidikan kejuruan, yang keempat pembelajaran kontekstual bagi sekolah kerja, dan yang kelima prinsip kemitraan terhadap kerjasama antar pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Yang keenam peranan dunia industri. Yang ketujuh pendidikan praktik kerja industri. Yang kedelapan teori belajar di tempat kerja, dan yang kesembilan implikasi pada SMK untuk industri. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Muhammad Reski Hasbi, yang kedua Aliyah Sahabuddin, yang ketiga Ahmad Anugrah, dan yang terakhir Serdi. Nah, pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan yang spesial yang berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memasuki pekerjaan tertentu atau pekerjaan keluarga atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan mengajarkan orang cara bekerja secara efektif. Dengan demikian, pendidikan kejuruan berlangsung apabila individu atau sejumlah individu dapat mendapatkan informasi, pemahaman, kemampuan, keterampilan, aspirasi, minat, dan sikap yang memungkinkan dia untuk memulai dan melanjutkan suatu aktivitas yang produktif. Nah, fungsi pendidikan kejuruan. Fungsi pendidikan kejuruan menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif antara lain meliputi yang pertama, memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang ketiga, merubah status siswa dari ketergantungan menjadi bangsa yang berpenghasilan, dengan kata lain produktif. Karakteristik pendidikan kejuruan Dejojonegoro 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang kedua, pendidikan kejuruan didasarkan atas demand driven, kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang keempat, penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada hands-on atau performa dalam dunia kerja. 5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses. 6. Pendidikan kejuruan. 6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Yang ketujuh, pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing dan hands-on experience. Yang kedelapan, pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik. Yang kesembilan, pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. Saya Aliyah Sahabuddin, saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Pembelajaran kontekstual bagi sekolah dengan dunia kerja. Pembelajaran kontekstual dapat memberi keyakinan siswa untuk memahami hubungan antara teori dan penerapannya. Dalam masyarakat dan dunia kerja, pembelajaran kontekstual juga membina siswa untuk bekerja kelompok untuk menyelesaikan masalah. Sekolah memiliki peran sebagai penghubung antara akademik dan dunia pekerjaan untuk mendapatkan dukungan dari industri. Pembelajaran kontekstual dapat dicapai melalui berbagai bentuk, yaitu relating, mengkaitkan, expressing, mengalami, applying, mengaplikasikan, cooperating, bekerja sama, dan transferring, memindahkan. Prinsip kemitraan terhadap kerjasama antar pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Kemitraan mengandung pengertian suatu kesepakatan hubungan kerjasama antar dua atau beberapa
pihak untuk mencapai tujuan bersama. 1. Saling mendukung. Kerjasama dapat memberi manfaat yang saling menguntungkan, misalnya jika dunia usaha dan industri atau DUDI menjadi tempat magang siswa SMK. DUDI memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan citra dunia di masyarakat. 2. Saling memperkuat. Kerjasama dapat saling memperkuat untuk menghadapi persaingan dari dunia luar. Misalnya jika SMK menjadi pemasok bahan baku atau spare part yang dapat dipercaya, murah dan berkualitas. SMK diperkuat oleh industri jika mendapat kepercayaan untuk mengolah sebagian dari sistem produksi industri, sehingga SMK mampu menjadi contoh bagi SMK lain. 3. Saling memerlukan. Kerjasama dapat saling memerlukan jika SMK memerlukan DUDI untuk menerima tenaga kerja lulusan SMK, dan industri memperkuat SMK bagi tempat training center bagi calon tenaga kerja industri tersebut. 4. Kesamaan perhatian. Kemitraan akan berjalan efektif jika SMK dan DUDI memiliki kesamaan perhatian (common interest) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. DUDI wajib menyisihkan sebagian perhatiannya, sumber daya yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab sosial, corporate social responsibility untuk pendidikan. 5. Keterbukaan, transparansi. Kemitraan SMK dengan DUDI akan berhasil efektif jika kedua-duanya memiliki keterbukaan atau transparansi, khususnya dalam masalah biaya dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Staf DUDI bersikap jujur, tidak menutupi kekurangan masing-masing dalam memberi ilmunya. Siswa SMK harus terbuka menyampaikan keinginannya. Keterbukaan dan kejujuran menumbuhkan sikap saling percaya dan mempercayai bahwa DUDI telah memberi yang terbaik bagi siswa SMK yang bermitra. 6. Kesamaan komitmen. Pelaksanaan kegiatan membutuhkan tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, dua pihak yang bermitra harus memiliki komitmen untuk menyediakan waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Dengan komitmen ini, diharapkan tidak akan terjadi masalah kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, dan kurang semangat untuk bekerja keras. Dengan komitmen ini yang tinggi, program diharapkan dapat berhasil efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Ahmad Anugrah akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, yaitu peranan dunia industri. Dalam persaingan global di bidang usaha dan industri, saat ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan melalui pendidikan dengan pendidikan formal, siswa akan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk bekal dalam bekerja. Salah satu pendidikan formal yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan adalah SMK. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang erat antara sekolah, dunia usaha, dan industri, baik dalam perencanaan dan penyelenggaraan maupun dalam pengelolaan pendidikan. SMK merupakan lembaga pendidikan formal di bawah Direktorat Pembinaan SMK atau DITP SMK yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, serta diharapkan dapat berwirausaha. Pendidikan praktik kerja dunia industri. Pendidikan sistem ganda atau PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja dan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Tujuan pendidikan sistem ganda adalah A. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, B. Memperkokoh link and match antara sekolah dengan dunia usaha, C. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, D. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.
Perkenalkan, saya Serdi. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, yaitu teori belajar di tempat kerja. Yang pertama, Core Basic Learning atau pembelajaran berbasis kerja, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang membangun antara teori dan dengan praktik. Pengetahuan dengan dunia nyata muncul karena adanya tuntutan yang mencapai mutu pendidikan yang lebih tinggi, efisien, dan berkaitan pendidikan dengan pekerjaan teori WBL. Juga diperlukan karena menyediakan keterampilan profesional untuk membentuk peserta didik, membentuk transisi dan sekolah bekerja dengan program pendidikan praktik yang dilaksanakan di industri. Learning atau pembelajaran situasional adalah merupakan teori pembelajaran yang mempelajari gabungan pengetahuan dan keterampilan yang digunakan di dunia kerja. Brown 1998 dan Stein 1998 mengindikasikan 4 prinsip terkait dengan situational learning, yaitu 1. Belajar berakar pada kegiatan sehari-hari, everyday function. 2. Pengetahuan diperoleh secara situasional dan transfer berlangsung hanya pada situasi serupa konteks. 3. Di samping pengetahuan deklaratif dan profesional, belajar merupakan hasil dari prosedur sosial yang mencakup cara-cara berpikir, memandang suatu pemecahan masalah, dan berinteraksi. Implikasi pada SMK untuk industri. Yang pertama, dunia kerja dan industri lebih mementingkan pada motivasi untuk mencari keuntungan besar-besarnya atau prinsip kapitalistik. Keuntungan ini bisa diperoleh bila industri mampu melakukan efisiensi dengan menekan pengeluaran untuk produksi dan lainnya sampai sekecil-kecilnya. Sedangkan dunia pendidikan mempunyai visi non-profit, tetapi masih sangat tergantung pada pembiayaan pemerintah dan bantuan lain, sehingga sarjana banyak dianggap beban oleh pihak industri. Yang kedua, kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemampuan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak mendapatkan tenaga kerja siapkah yang mereka perlukan dengan persyaratan yang dikehendaki tanpa membangun program pendidikan bersama. Rencanaan kurikulum dan praktiknya bisa disusun dengan pihak industri. Ketiga, implikasi pada program prakerja adalah perumusan dari prakerja yang lebih jelas dan profesional. Misalnya bagi SMK yang telah memiliki peralatan lengkap dan memadai dan memberikan bekal kompetensi kepada siswa, maka prakerja sebaiknya dirumuskan dalam bentuk magang. Yang keempat, bagi pemerintah seharusnya tidak setengah-setengah dalam membantu SMK dalam meningkatkan kualitas lulusannya. Tampaknya perlu langkah konkret bagaimana mengatur dunia usaha dan industri agar membantu SMK dalam melaksanakan program bersama dalam upaya menyiapkan tenaga kerja. Siapakah itu penyiapan aturan atau bahkan undang-undang yang mengaitkan semua dunia usaha dan industri dalam merealisasikan kerjasama ini. Nasionalisme diri dibangun dengan dimulai dari membuat aturan dan undang-undang dan aturan yang mengikat mereka menuju ke arah pembangunan bangsa yang kuat.